Terima kasih. Pada intinya bahwa kita harus belajar dari pengalaman yang lama. Melihat BRT dan segala kondisinya yang dulu, kemudian mangkrak, bahwa tentu ini adalah bagaimana kita merecovery kembali dengan sistem yang lebih baik. Ini sudah ada dari kementerian sebagai leading, kita bekerja sama dengan Pemprov untuk masalah kebijakan dari kementerian, dari Pemprov. Kemudian tentu ini ada pelibatan daripada pihak ketiga yang memang memiliki core business yang memang sudah berhasil di beberapa tempat. Dengan berdasarkan ini sebagai kerjasama dari semua pihak, termasuk unsur yang memiliki swasta untuk bisnis lain seperti itu, ini akan keyakinan kita akan jauh lebih kuat. Karena kenapa? Ada saling mensupport antara pemerintah dengan juga pihak-pihak yang memang memiliki profesional tanda kutip di bidang itu. Mari kita mengevaluasi memang BRT bahwa bagaimana kemudian pengelolaannya harus memang profesional. Ketika itu tidak dimiliki, maka memang potensi maka akan besar sekali. Maka dari pengalaman itulah kami mendorong tentu kementerian sebagai leading dalam hal ini untuk bagaimana, dan sudah pasti ada pembelajaran dan evaluasi tentu studi-studi dari sebelumnya. Kemudian yang kedua, untuk promosi-promosi saya rasa ini akan sejalan dengan waktu. Kita launching hari ini kita akan publish dengan menggunakan semua kekuatan media kita, dan termasuk teman-teman di depan saya ini, saya yakin pasti akan mempublish ini. Kenapa ini manfaat sekali bagi masyarakat? Karena pasti akan menjadi sarana transportasi yang murah, ramah dan nyaman. Bagi lingkungan juga bagus, karena kenapa? Pemanfaatannya akan beralih. Apalagi ada perencanaan ke depan untuk bus listrik. Nah, ini sangat-sangat kita dukung sekali. Kenapa? Kebetulan Sulawesi Selatan ini adalah kita memiliki tenaga bayu beratusan megawatt. Ada Bakaru juga, hydro power plant, dan banyak sekali. Dan ini Sulawesi Selatan adalah terbesar capaian persentase untuk energi terbarukan. Jadi bagus sekali nih, jadi bus listrik ke depannya. Dan saya rasa ini adalah harapan Bapak Presiden Jokowi ke depan. Itu mungkin Pak Dirjen tadi pertanyaannya. Ya, terima kasih terkait menyangkut masalah tambahan koridor. Sangat memungkinkan. Kalau saya nanti mungkin biasanya 3 bulan atau 1 semester kita akan melakukan evaluasi. Tadi juga Pak Gubernur sepintas ini belum kita jalankan, beliau sudah memberikan 2 opsi untuk koridor yang harus kita layani. Jadi saya akan menyesuaikan bagaimana pemerintah daerah untuk tambahan koridor yang lain. Tapi memang begitu ada tambahan koridor atau perubahan rerouting kembali, kami akan melakukan penghitungan menyangkut masalah kontraknya. Makanya saya selalu di dalam kegiatan untuk lelang kegiatan by the service ini saya didampingi oleh dari kejaksaan. Jadi saya kira itu saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Dwi dari Kementerian. Ada 3 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertama tentang bagaimana meyakinkan masyarakat bahwasanya proyek Taman Basbi ini bisa lebih baik dari BRT. Dalam artian tidak akan lagi, yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai tarif. Tadi Pak Dirjen bilang ini gratis ya dalam waktu 3 bulan. Lalu berikutnya itu berapa tarifnya Pak? Itu. Kemudian yang kedua dari Pak Gubernur yang mengatakan tahun 2022 kita akan ada subsidi. Kira-kira subsidinya itu dalam bentuk apa Pak? Apakah akan gratis lagi dalam 1 tahun berikutnya atau bagaimana? Lalu yang ketiga adalah mengenai tadi koridor, ada 4 koridor yang saat ini baru hadir, baru 1 ya Pak? Koridor paling kiri dan Unhas. 3 koridornya kapan akan diaktifkan Pak? Terima kasih. Baik, pertama untuk pertanyaan bagaimana ini meyakinkan bahwa ini tidak akan mangkrak ya. Dan ini kita lihat, kita kan ada trial 3 bulan gratis, dan paling tidak saya yakin sekali. Kenapa? Karena ini dikelola secara profesional ya. Keyakinan saya karena ada campur tangan dari orang-orang profesional yang melaksanakan. Itu keyakinan kita. Yang kedua, bahwa subsidi yang kita lakukan untuk ini adalah sistem transportasi Sulawesi Selatan. Ini kan Maminasata. Rencananya adalah kami ada connecting nanti sistem stasiun atau terminal halte-halte yang digugat oleh Maminasata untuk kemudian ke tujuan wisata ataupun ke sentra-sentra kayak misalnya bandara, pelabuhan, ke tempat-tempat wisata di seluruh Sulawesi Selatan. Jadi kami rencana membuka ke depan adalah opsi-opsi untuk Sulawesi Selatan. Ini anggaran yang kami sediakan adalah untuk anggaran membuka peluang-peluang untuk Sulawesi Selatan kita akan anggarkan. Jadi dia akan link and match, karena kami tentu akan berkoordinasi dengan Maminasata yang sudah berkembang, kemudian bagaimana memanfaatkan anggaran ini untuk pengembangan Sulawesi Selatan ke depannya ya. Nah, kalau ini tidak
ini masalah ini jalan sendiri, dia misalnya punya program sendiri dan sudah dikelola sudah di. Kalau untuk subsidi untuk perencanaan yang next step untuk Sulawesi Selatan untuk wilayah lain, ini koridor lain. Ya. Nah ini nanti kita dari provinsi sendiri. Ada provinsi sendiri, tentu nanti kita akan melihat bekerjasama untuk kementerian nantinya. Ini yang kita akan buat. Paling tidak kita siapkan dulu anggarannya dan kemudian bagaimana kami diskusinya nanti dengan kementerian nanti untuk mengarahkan sebagai leading dalam sistem perhubungan di Sulawesi Selatan. Ya, tambahan dari Pak PLT Gubernur. Jadi kegiatan untuk BTS yang disiapkan oleh pemerintah pusat ini kan subsidi dari pemerintah pusat dan kita didelegasikan untuk pemerintah provinsi dan juga kawasan aglomerasi. Ini multi-use kontrak. Jadi tahun pertama 1 tahun bisa diperpanjang 3 tahun. Artinya selama 4 tahun ini jaminan tidak akan ada persoalan. Dan kemudian bisa diperpanjang lagi. Karena operatornya ini bukan dari BMD atau pemerintah. Pemerintah ini hanya sebagai regulator menyiapkan anggarannya, tapi sebagai operatornya adalah pihak yang memenangkan lelang. Bisa BMD, bisa swasta, tapi rata-rata swasta. Izin Pak, izin. Apa? Subsidi. Kalau secara akumulasi untuk Indonesia 10 kota besar, tahun depan kita siapkan sekitar 800 miliar untuk BTS ini 10 kota besar. Iya. Pak, Wow. sedikit Pak, kalau untuk saya Sisi Sulawesi TV, untuk tahap pertama ini berapa sih kendaraan yang disiapkan ini? Tahap pertama kendaraan yang disiapkan berapa? Ini sementara tahap pertama tadi kan Pak Harto, Direktur Angkutan menyampaikan headway-nya itu seperti arahan Pak Menteri antara 10 sampai dengan 15 menit. Jadi setiap 10 menit itu lewat. Jadi masyarakat nggak nunggu lama di halte. Jadi kita siapkan per koridor, kalau crossing satu koridor rata-rata 20, bisa 30. Tapi ini koridor yang sekarang 30. Nanti sampai dengan terakhir di Makassar ini ada sekitar 87. Mulai beroperasi kapan Pak? Ini udah mulai beroperasi sekarang. Nanti untuk tambahnya lagi dalam waktu dekat akan Desember sudah siap semuanya. Target untuk semua koridor tahun berapa Pak? Tuntas. Tahun ini 2021 untuk semua koridor, 4 koridor itu. Karena ini anggaran tahun 2021. Jalur-jalur yang dilintasi untuk menjamin terhindar dari kemacetan, adakah jalur-jalur yang disiapkan sudah diberi tanda atau gimana Pak? Ya kalau Pengaturannya Pak? jalur saya mungkin sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi dan sudah kita survei. Itu yang saya katakan tadi, sementara koridor itu dan kalau nanti ada permintaan perubahan rerouting, kita akan melakukan evaluasi kembali. Kalau tarifnya masih tahap pembahasan ya? Kalau tarif sementara ini saya katakan masih gratis dan sedang kita usulkan kepada Kementerian Keuangan terkait tarif untuk BTS ini. Tapi saya kira tahun depan baru mungkin akan selesai.